Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita masuk materi tentang kekuatan basa dan perhitungan pH. Kalau minggu lalu kan kita udah belajar tentang asam, ya kan? Asam kuat, asam lemah gitu. Nah, untuk basa, sekarang kan ada asam, ada basa ya. Untuk minggu ini kita belajar basa. Nah, untuk basa itu sama sebenarnya konsepnya sama asam. Dia juga ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Jadi beda-beda kekuatan si basa ini gitu ya. Jadi dia dibagi dua berdasarkan kekuatannya, basa kuat dan basa lemah. Terus di sini kita juga bakal menghitung pH sama kayak kemarin ya. Tapi di sini menghitung pH untuk basa. Kemarin kan kita belajar menghitung pH untuk asam. Nah, untuk pertemuan kali ini yang mau kita bahas itu perhitungan pH untuk basa kuat dulu. Gitu. Oke. Jadi apa aja yang mau kita bahas? Kita lihat. Yang pertama di sini senyawa yang termasuk basa kuat. Tadi yang udah Ibu bilang ya, kalau misalnya hari ini kita fokusnya itu ke basa kuat aja. Nah, yang termasuk basa kuat itu adalah kalau misalnya ada ion OH negatif. Ingat ya, kalau misalnya basa itu kan ciri khasnya ada ion OH negatif, ya kan? Nah, di sini kalau misalnya ada ion OH negatif berikatan dengan unsur golongan 1A dan 2A kecuali Fr, Be, dan Ra. Jadi kecuali yang 3 ini ya. Cuman yang 3 aja. Fr, Be, dan Ra. Itu mereka semua termasuk golongan basa kuat. Jadi semua golongan 1A, golongan 2A, kalau misalnya dia berikatan dengan OH negatif, maka dia termasuk golongan basa kuat. Nah, apa-apa aja sih Bu yang ada di golongan 1A sama 2A? Di golongan 1A yang pertama ada litium, ya kan? Jadi kalau misalnya si litium ini berikatan sama OH membentuk LiOH, nah ini dia termasuk basa kuat gitu. Nah, selain litium apa? Ada Na, natrium. Nah, kalau si natrium ini juga berikatan sama OH membentuk NaOH. Membentuk NaOH. Nah, ini juga dia akan membentuk basa kuat si NaOH-nya. Si NaOH ini basa kuat gitu. Nah, abis natrium apalagi ada kalium. Nah, kalau kalium ini berikatan sama OH negatif, KOH, ini dia juga termasuk basa kuat. Apalagi selain K. Litium, natrium, kalium, rubidium, RbOH. Ini juga termasuk basa kuat. Dan yang terakhir itu cesium, CSOH. Ini juga termasuk basa kuat. Nah, ini kan masih yang golongan 1 ya, karena golongan 1 itu dari hidrogen, terus litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Nah, francium ini kan pengecualian tadi. Jadi francium itu masuk golongan yang lemah nanti gitu. Nah, terus katanya juga golongan 2A kalau berikatan sama OH negatif, dia juga juga termasuk basa kuat gitu. Nah, contohnya apa aja? Golongan 2A ada berilium, tapi berilium itu kan pengecualian ya. Jadi kecuali berilium berarti yang pertama magnesium. Magnesium, nah golongan 2A, ingat ya, kalau golongan 2A ini kan dia bakal membentuk ion 2 positif kan, ingat materi kelas 10, golongan 2A elektron valensinya 2, maka dia akan melepaskan 2 elektron membentuk ion 2 positif. Sedangkan OH ini kan muatannya negatif 1, maka di sini Mg-nya 2 positif, OH-nya negatif 1. Jadi di sini senyawanya itu jadi MgOH 2 kali. Gitu. Karena muatan Mg-nya 2 positif, sedangkan OH-nya itu cuma 1 negatif. Gitu. Terus selain Mg apalagi? Ca, kalsium. Ada kalsium. Nah, kalau misalnya kalsium CaOH 2 kali. CaOH 2 kali kalsium hidroksida. Ini juga termasuk golongan basa kuat. Terus abis kalsium apalagi? Sr, strontium. Jadi kalau misalnya ada SrOH 2 kali,
SrOH 2. Nah, strontium hidroksida ini juga termasuk basa kuat. Terus barium BaOH 2 kali, ini juga termasuk basa kuat. Terus yang terakhir kan radium. Nah, radium tadi kan pengecualian ya, karena dia juga sifatnya radioaktif juga gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan nih yang pengecualiannya sebenarnya gampang dilihatnya. Lihat aja, tadi kan katanya yang kuat itu yang golongan 1A sama golongan 2A, kecuali Fr, Be sama Ra. Sama di golongan 1A kan ada H ya yang paling atas. Sebenarnya lihat pengecualiannya itu tinggal kita lihat aja yang paling atas dari golongan 1 dan 2. Yang paling atas di golongan 1 itu hidrogen, yang paling atas di golongan 2 itu berilium, yang paling bawah di golongan 1 itu francium, yang paling bawah di golongan 2 itu radium. Jadi yang perlu kita lihat itu lihat aja yang paling atas sama yang paling bawah, berarti itu dia termasuk pengecualian kayak gitu. Oke? Jadi kecuali yang udah dikecualikan tadi, Fr, Be, Ra, itu kalau misalnya dia bergabung dengan UH negatif, maka dia termasuk basa kuat gitu ya. Itu untuk golongan 1A dan 2A. Di luar dari sini itu dia udah bukan basa kuat, berarti dia termasuk basa lemah nanti gitu. Oke, jadi cuman ini aja ya yang termasuk basa kuat. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini kita masuk ke rumus pH basa kuat. Nah, beda asam sama basa ini kan terletak sama ionnya. Kalau di asam, ionnya itu yang dihasilkan ion H positif, ya kan? Sedangkan kalau basa yang dihasilkan itu ion OH negatif. Makanya dalam penentuan pH ini kita nggak menggunakan konsentrasi H positif. Kemarin kan di asam kita menggunakan konsentrasi H positif, ya kan? Nah, di sini kita menggunakan konsentrasi OH negatif. Dimana kalau misalnya untuk basa kuat, rumus OH negatif itu B itu valensi basanya dikalikan dengan Mb. Nah, untuk valensi basa, kemarin kalau untuk asam itu kan kita lihat jumlah H-nya ya kan, jumlah H positif. Kalau dari senyawa ya tinggal lihat jumlah H-nya aja gitu. Nah, kalau di sini valensi basa itu kan ciri khasnya UH. Ya udah tinggal dilihat jumlah UH-nya aja di dalam senyawa itu gitu. Jumlah UH-nya ada berapa? Ada 1 kah? Ada 2 kah gitu. Jadi itu valensi basanya. Jadi lihat jumlah OH-nya gitu ya. Kalau konsentrasi basa udah pasti tahu lah ya. Kemudian kita kan tadi dapatnya itu konsentrasi OH negatif, ya kan? Karena kita dapatnya konsentrasi OH negatif, maka yang kita dapat setelah konsentrasi OH negatif itu adalah POH. Kalau kemarin kan abis H positif langsung ke pH ya. Kalau di sini ini yang kita dapat POH gitu. Jadi POH ini rumusnya sama seperti pH yang kemarin, min log konsentrasi OH negatif. Jadi berapa OH negatif yang kita peroleh, yang kita dapatkan nanti, itulah kita min logkan hasilnya, itulah kita dapat POH-nya. Nah, di soal itu jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah ditanya POH. Yang ditanya mau dia asam, mau dia basa, dia tetap nanyanya pH gitu. Sementara kalau basa kan yang kita dapat awalnya bukan pH tapi POH gitu kan. Jadi, cara menentukan pH-nya gimana? pH maksimum itu kan 14, ya kan? Jadi kalau misalnya ada basa, terus kita ditanya pH, maka rumusnya itu pH sama dengan 14 dikurang POH-nya. Gitu, oke? Jadi berapa POH yang kita dapat tadi, itulah 14-nya dikurang si POH-nya tadi. Gitu, oke? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita udah ada contoh soal. Katanya di sini ada diketahui 4 gram NaOH tadi basa kuat ya, dengan MR40 dilarutkan ke dalam 1 liter air. Tentukan pH larutan tersebut. Oke, kita kerjakan. Di sini katanya tadi ada 4 gram si NaOH-nya. Kita tulis di sini NaOH 4 gram. Nah, dari 4 gram ini kan bisa kita cari molnya ya. Masih ingat rumus mol? Mol itu sama dengan gram per mr. Ingat materi stoikiometri kelas 10? Gramnya katanya itu 4 gram, ya kan? Dibagi dengan mr dari si NaOH tadi katanya 40. Sama dengan 0,1. Ya kan? 0,1 mol.
Nah, kita kan dapat molnya. Sementara di rumus konsentrasi OH negatif yang kita gunakan itu kan molaritas. Beda ya, mol sama molaritas. Nah, molaritas si basa, berarti sini molaritas NaOH ya. Itu rumusnya mol dibagikan dengan volume, tapi volumenya harus dalam liter. Jadi kalau misalnya volumenya masih dalam mililiter, kalau di soal diketahui masih dalam mililiter, itu harus diubah dulu ke liter. Karena di soal ini dia udah dalam liter, jadi kita langsung aja 0,1 dibagi 1 tadi kan. Nah, 0,1 dibagi 1 ya tetap 0,1 ya gitu. Oke, 0,1 molar. Jadi beda ya, mol sama molar. Kalau mol itu ya udah satuan ini aja jumlah zat gitu. Tapi kalau molaritas atau molar itu dia satuan konsentrasi. Jadi dia dibagikan dengan volumenya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kita masuk ke rumus konsentrasi OH negatifnya karena kita udah dapat konsentrasi dari si basanya. Ya kan? Nah, tadi katanya rumusnya itu B dikali MB. B-nya valensi basanya di sini jumlah OH-nya itu kan cuma 1. Berarti 1, ya kan? Dikali MB, molaritas basanya di sini kita udah dapat 0,1, ya kan? 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Oke, dapatlah kita OH negatifnya 10 pangkat min 1. Maka POH-nya di sini sama dengan min log 10 pangkat min 1. Ingat kalau cara ngerjain soal yang kayak gini, tinggal kita pindahkan aja pangkat dari 10-nya ke depan, ya kan? Ini jadi 1 POH-nya. Oke. Nah, yang ditanya dia tadi kan pH ya. Nah, sekarang kita cari pH-nya. pH tadi katanya sama dengan, kalau misalnya kita udah dapat POH, rumusnya sama dengan 14 dikurang POH. Tinggal kita kurangkan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Maka pH dari si NaOH dengan massa 4 gram tadi yang dilarutkan ke dalam 1 liter air, itu pH-nya adalah 13 gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.